Tarekat Alawiyah tidak memenuhi syarat disebut tarekat Mu'tabaroh dalam lingkup Nahdlatul Ulama. Terpaksa kalimat tarekat dalam judul penulis bubuhi dua tanda kutip. Hal itu karena memang diksi tarekat Alawiyah itu tidak jelas, karena akan banyak pertanyaan yang akan sulit dijawab oleh para pemerhati tarekat. Seperti apakah benar klan Ba'alawi mempunyai tarekat? Jika ada, siapa pendirinya? Apakah benar tarekatnya bernama tarekat Alawiyah? Bagaimana sanad tarekat Alawiyah sampai kepada Rasulullah? Apa wiridan khusus tarekat Alawiyah? Siapa hari ini mursyid tarekat Alawiyah dan kepada siapa ia bertalkin dan berbaiat? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan sulit untuk dijawab oleh para pemerhati dunia tarekat. Pertanyaan pertama yaitu apakah benar klan Ba'alawi mempunyai tarekat dan siapa pendirinya akan bisa dijawab jika pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa dijawab terlebih dahulu. Contoh, pertanyaan tentang siapa mursyid tarekat Alawiyah sekarang dan kepada siapa ia bertalkin dan berbaiat akan sulit dijawab. Tidak pernah ada klan Ba'alawi kita dengar menasbihkan diri sebagai mursyid tarekat Alawiyah. Seorang Ba'alawi, Lutfi bin Yahya atau LBY, yang pernah menjadi ketua jamaah ahli tarekat Mu'tabaroh An-Nahdiyah atau Jatman, pun malah mengaku dirinya bertarekat Asyadziliyah, yang katanya ia bertalkin kepada Mbah Abdul Malik Banyumas. Yang kemudian para pemerhati tarekat menganggap sanad tarekat Asyadziliyah LBY kepada Mbah Malik juga bermasalah, karena Mbah Abdul Malik lebih dikenal sebagai mursyid tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, bukan Sadziliyah. Kejanggalan kedua adalah nasab Mbah Abdul Malik yang merupakan keturunan Raden Dipowongso, cicit dari Pangeran Diponegoro, kemudian ditulis oleh tim Kanzus Sholawat pimpinan LBY sebagai keturunan bin Yahya Ba'alawi. Kembali kepada masalah tarekat Alawiyah. Setiap tarekat biasanya mempunyai wiridan khusus setiap ba'da sholat atau waktu-waktu tertentu dalam suluk. Seperti tarekat Qadariyah yang mewajibkan para jamaahnya yang telah bertalkin dan berbaiat untuk membaca kalimat tauhid sebanyak 165 kali. Lalu tarekat Alawiyah apa wirid khususnya? Pertanyaan lain seperti tentang nama misalnya juga akan sulit dijawab. Sejak kapan nama tarekat Alawiyah dikenal dan siapa yang mendirikan? Jika mereka menjawab, dalam kitab Syahrul Ainiyah dikatakan bahwa tarekat Alawiyah didirikan oleh Faqih Muqaddam yang ia dapatkan dari ayahnya terus ke kakeknya, dari anak ke ayah sampai ke Ubaidillah, dan terus ke Ahmad bin Isa sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah tarekat yang diwariskan keturunan Nabi secara turun-temurun, wafat 165 Hijriah. Penulis menjawab, Faqih Muqaddam tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa dikatakan tarekat Alawiyah sebagai tarekat yang diwariskan keturunan Nabi secara turun-temurun? Nama Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad bin Isa, dan nama-nama seperti Sahib Mirbat, Ali Quli Ghassam, Alwi kedua, Muhammad Alwi pertama, dan Ubaidillah adalah nama-nama yang tidak terbukti sebagai sosok historis. Nama-nama itu tercipta di abad 9 dalam kitab Ali As-Sakron. Bagaimana sebuah tarekat bisa dipercaya sanadnya tersambung kepada Rasulullah jika nama-nama dalam sanad itu tidak pernah disebut oleh para ahli tasawuf, ahli tarekat, ahli nasab, dan ahli sejarah? Jika mereka berkata bahwa menurut kitab Syahrul Ainiyah Faqih Muqaddam mendapatkan sanad tarekat bukan hanya dari ayahnya tetapi juga dari Syekh Abdullah bin Ali As-Soleh, lalu ia dari gurunya Abdurrahman Al-Maq'ad, lalu ia dari gurunya Syekh Syu'aib Abi Madian yang wafat 594 Hijriah. Abu Madian lahir di Sevilla, Spanyol dan wafat di Tilmisan, Aljazair. Ia adalah pendiri tarekat Madaniyah yang berkembang di Maroko dan Spanyol. Nama Abu Madian juga disebutkan oleh Ali As-Sakron dalam Al-Burqatul Musyikoh halaman 49. Penulis menjawab, kalau begitu, tarekat itu bukan tarekat Alawiyah, tapi tarekat Madaniyah, dan bersanad bukan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, karena Abdullah As-Soleh dan Abdurrahman Al-Maq'ad bukan keturunan Nabi. Berarti tarekat Alawiyah adalah tarekat yang sanadnya tersambung kepada seorang akhwal dan ajam, bukan keturunan Nabi. Jika Faqih Muqaddam bertarekat Madianiyah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sekarang namanya menjadi tarekat Alawiyah? Sejak kapan nama tarekat Alawiyah itu dikenal? Kenapa para Ba'alawi sekarang tidak mempopulerkan nama tarekat Madianiyah? Kenapa Ba'alawi sekarang tidak membesarkan nama dan menghauli Syekh Abu Madian? Apakah karena klan Ba'alawi ragu Faqih Muqaddam mendapatkan ijazah yang terputus dari Abu Madian? Klaim-klaim kitab-kitab internal Ba'alawi yang menyebut Faqih Muqaddam mendapat sanad tarekat dari Abu Madian jelas meragukan, karena nama Abdurrahman Al-Maq'ad yang katanya disebut sebagai murid Abu Madian namanya majhul di kalangan ulama tarekat. Murid-murid Abu Madian yang terkenal membawa ajaran Abu Madian adalah Ja'far bin Sidbunah Al-Khuzai dan Abdurrahman Al-Jazuli.
Sedangkan nama Abdurrahman Al-Maq'ad yang katanya mempunyai murid bernama Abdullah As-Soleh, kemudian ia mempunyai murid Faqih Muqaddam, adalah sosok yang tidak dikenal. Kisah tentang baiat Faqih Muqaddam terhadap tarekat Madianiyah pun janggal. Biasanya seorang murid tarekat mendatangi gurunya untuk berbaiat. Tetapi untuk kasus Faqih Muqaddam, katanya gurunya Abdullah As-Soleh sengaja datang ke Tarim untuk membaiat Faqih Muqaddam. Ditulis dalam sumber-sumber klan Ba'alwi, sebuah drama pembaiatan Faqih Muqaddam kepada tarekat Abu Madian. Dikisahkan bahwa Abu Madian memerintahkan muridnya Abdurrahman Al-Maq'ad untuk datang ke Hadramaut agar membaiat warga Hadramaut. Dan Abu Madian menyatakan bahwa Al-Maq'ad akan mati di tengah jalan. Kemudian Al-Maq'ad akan mengutus muridnya untuk membaiat warga Hadramaut. Lalu benarlah terjadi apa yang dikatakan oleh Abu Madian, Al-Maq'ad wafat di Mekah. Lalu ia mengutus muridnya yang bernama Abdullah Soleh untuk pergi ke Tarim. Sebelum wafat, ia berwasiat kepada muridnya itu agar ia ke Tarim untuk menemui Faqih Muqaddam. Dalam wasiatnya itu, ia menyatakan bahwa muridnya ini akan menemui Faqih Muqaddam ketika ia sedang bersama Bamarwan membawa pedang yang diletakkan di atas kedua kakinya. Ketika itu, Abdullah Soleh bertemu Faqih Muqaddam. Ia menemuinya dalam keadaan seperti yang dikatakan gurunya itu. Lihat Syahrul Ainiyah halaman 167. Kisah dramatis pembaiatan Faqih Muqaddam terhadap tarekat Madaniyah itu mencurigakan. Seperti sudah penulis sampaikan bahwa nama Abdurrahman Al-Maq'ad disebut sebagai murid dari Abu Madian hanya ada dalam kitab-kitab internal Ba'alwi. Bahkan sosoknya saja tidak dikenal dalam sejarah. Namun Abdurrahman Al-Maq'ad muncul pertama kali dalam kitab Al-Burqatul Mursyikoh karya Ali As-Sakron setelah 301 tahun wafatnya Abu Madian tanpa dapat diverifikasi oleh kitab apapun sebelumnya. Kesimpulan tulisan tentang tarekat Alawiyah ini adalah tarekat Alawiyah hari ini tidak definitif disebut tarekat. Ia tidak mempunyai mursyid, ia tidak mempunyai wirid khusus sebagaimana tarekat lainnya. Sanad yang pertama terputus dan sanad yang kedua tidak terkonfirmasi dan tidak terverifikasi. Maka tarekat Alawiyah ini tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori tarekat mu'tabaroh dalam kalangan Nahdlatul Ulama. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.